penuh semangat. Guru penggerak membangun harapan. Dengan cinta, tulus dan ikhlas, menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Suwarso, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 82 Lubuk Linggau. Akan melakukan kegiatan wawancara kepada kepala sekolah untuk memenuhi kegiatan modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Di sini saya bersama kepala sekolah Ibu Siti Hasanah. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Jadi di sini saya meminta izin kepada Ibu untuk melakukan kegiatan wawancara untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak, Bu. Ya. Jadi nanti saya ingin mewawancarai terkait masalah dilema etika dan rujukan moral, dan akan memberikan pertanyaan mengenai hal itu. Untuk pertanyaan pertama, Ibu, jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Untuk itu saya harus mengamati dulu permasalahan yang terjadi, kemudian mengumpulkan fakta-fakta di lapangan. Nanti akan ada penentuan keputusan yang mengacu berdasarkan peraturan yang ada. Jadi dari kasus-kasus yang ada seperti yang kita alami kemarin, Bu, ya, Ya. masalah kenaikan kelas anak yang nilainya di bawah KKM karena belum bisa membaca, Bu, ya. Jadi cara mengidentifikasi dengan mengamati, Bu, ya. Ini permasalahannya. Kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih, yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Jadi pengambilan keputusan itu harus dikembalikan kepada semua aturan. Jadi setiap keputusan yang diambil itu akan ada musyawarah dengan teman-teman guru-guru, bahwa keputusan itu harus benar-benar adil dan dipahami sehingga tidak berat sebelah. Kemudian harus sesuai dengan kejadian, apa alasan dibalik pengambilan keputusan tersebut. Jadi didiskusikan dulu, ya, dengan dewan guru, kemudian seluruh warga sekolah, ya. Ya. Jadi kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya. Langkah-langkah dari pengambilan keputusan. Langkah-langkah untuk mengambil keputusan, jadi saya cari informasi yang terlebih dahulu, kebenarannya, kemudian saya turun ke lapangan langsung untuk mewawancarai dari berbagai pihak apa yang sebenarnya terjadi dari permasalahan ini. Setelah semuanya terkumpul, nanti saya akan analisa untuk mengambil keputusan yang terbaik. Jadi mengambil informasi, mencari informasi dulu, Bu, ya. Iya. Setelah itu menganalisis, Bu, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi pengambilan keputusan itu harus efektif. Jadi apabila dilakukan dengan spontanitas, itu tergantung pada objek permasalahannya di lapangan. Jadi saya mengobrol dengan tim di sekolah, tim manajemen atau jajaran yang ada pada sekolah tersebut, baik guru senior ataupun guru kelas yang lainnya, itu semua harus didengar pendapatnya supaya ada keputusan bersama, jadi tidak berat sebelah. Ini koordinasi, ya. Iya, koordinasi. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi tidak semua keputusan itu bisa diterima dengan baik. Ya. Jadi harus kita bisa meyakinkan pihak-pihak yang terlibat dalam keputusan kita. Jadi ada kerjasama dari pihak warga sekolah ya. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah acara atau jadwal tertentu nih mengenai penyelesaian kasus dilema nih? Apakah secara langsung ibaratnya menemukan kasus ini langsung diselesaikan langsung, apa menunggu waktu beberapa hari? Tidak ada jadwal yang ditentukan, sebisanya itu segera diselesaikan. Ya, jadi tidak tergantung ya. Iya. Apakah kasus berat, kasus ringan itu langsung selesaikan Bu ya? Diselesaikan, tapi tidak terlalu lama menunggu hasil keputusan. Jadi pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Iya, faktornya yang memudahkan yaitu adanya dukungan dari pihak jajaran sekolah, baik guru, baik wakil kepala sekolah maupun teman-teman sekolah. Misalkan guru ya. Jadi pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Iya, jadi pengalaman itu adalah guru terbaik. Jadi di sanalah kita dapat belajar dari suatu kejadian untuk bisa mengambil sikap, kedewasaan, serta memutuskan permasalahan yang terjadi di lapangan. Jadi dari setiap permasalahan itu menjadi pengalaman Bu ya. Iya. Jadi terima kasih Ibu sudah membersamai saya dalam kegiatan wawancara pada hari ini. Sudah memberikan waktu kepada saya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada yang membantu, percayalah bahwa ini awal. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu kepala sekolah dari Lubuk Linggau di SD 57 Lubuk Linggau bersama Ibu kepala sekolah Ibu Haja Mariani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi gimana wabarakatuh. kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Jadi di sini saya minta izin Ibu ingin melakukan wawancara. Boleh. Boleh Bu ya? Ya. Ya. Terima kasih Bu atas izinnya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebagai calon guru penggerak mengenai etika dan problema di kasus-kasus yang ada di sekolah yang Ibu pimpin. Jadi pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Seperti apa itu? Sananya terlambat ini ya, terlambat datang. Seperti terlambat datang, kemudian mungkin dari kasus anak yang tidak naik kelas disebabkan kurangnya tidak bisa membaca begitu, seperti itu. Ya, kita fokus pada satu anak yang bermasalah dulu, kita panggil ya. Guru kelas sama anak muridnya dulu menghadap ke kepala sekolah apa ini permasalahannya, kemudian kita tanya sama anak apa kasus ini, kendala dia itu bisa datang terlambat itu kita pengen tahu dulu. Jadi selain dari kasus anak yang datang terlambat seperti anak saling mengejek atau berkelahi, itu bagaimana Bu? Nah itu kita panggil anak yang seperti itu, kita panggil bersama guru kelasnya apa masalahnya antara dia anak yang satu dengan yang lain ini. Jadi itu, tapi kalau seandainya berlanjut kita panggil orang tuanya. Kalau untuk anak yang tidak naik kelas dikarenakan
tidak bisa membaca atau nilai KKM-nya di bawah rata-rata, bagaimana Bu? Nah itu kita panggil orang tua itu, khusus orang tuanya menghadap guru kelas dan kepala sekolah. Oh, jadi panggil orang tua Bu ya? Soalnya sering sekali orang tua itu tidak senang, tidak menyetujui bahwa anak dia tuh tidak naik kelas. Jadi kita panggil dulu sebelumnya tuh. Jadi dipanggil orang tuanya Bu ya? Bahwa kendala anaknya tuh tidak bisa naik, kenapa gitu. Ya, terima kasih Bu. Jadi pertanyaan selanjutnya nih Bu, selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang saya sebutkan tadi, dan kepentingan-kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya kita sering untuk musyawarah terhadap guru, Suara Bu ya? untuk menghadapi yang masalah anak-anak yang seperti itu. Jadi Paling tidak kita 1 bulan sekali kita mengadakan musyawarah, rapat kecil seperti itu. kecil dengan dewan guru, Guru, dengan pendidik Bu ya? ya, supaya bisa memantau anak kelas masing-masing. Terima kasih Bu. Jadi untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan nih Bu dalam menangani kasus ini Bu? Ya itu kita setelah tahu bahwa ini kita kumpulkan dulu informasi-informasi terkait dari guru kelas. Ya. Nah kemudian kita pertimbangkan dulu apa memerlukan manggil wali murid itu. Jadi kita panggil walinya supaya dia mengetahui bahwa anaknya ini seperti apa gitu kalau di sekolah. Terima kasih Bu ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan nih pada kasus-kasus telematika nih? Ya yang paling efektif yaitu melibatkan orang tua wali, wali murid. Itu satu-satu jalan. Jadi semua supaya kita antara guru dan orang tua itu sama-sama membina anak itu. Jadi diskusi Bu ya? Diskusi ya. Kemudian hal-hal apa saja nih Bu yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan nih pada kasus-kasus ini Bu? Hal-hal yang kita ambil yaitu ya dengan kita sering mengadakan musyawarah itu. Jadi sudah itu dengan kita membina anak khusus. Kita panggil ke ruangan kita panggil anak tersebut sama guru kelas dan kepala sekolah. Jadi semua itu harus dipertimbangkan dari berbagai pihak dalam menghadapi tekanan. Ya, soalnya tidak bisa kalau seandainya guru kelasnya saja tidak bisa. Dia di rumah orang tuanya harus tahu. Dan pertanyaan yang keenam nih, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu nih dalam penyelesaian kasus dilematika nih? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya nih Bu? Kita tidak punya jadwal tertentu, tapi kita langsung bertindak. Langsung melakukan tindakan Bu ya? Secepat mungkin Bu ya? Ya secepat mungkin. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika ini? Tentunya tidak ada yang khusus. Jadi ada dukungan dari tim sekolah, dukungan dari tim sekolah dan wali murid itu sendiri. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilematika ini? Ya seperti pengalaman kita setiap hari menghadapi anak-anak itu, dan kita tahu bagaimana cara menyikapinya, cara menyelesaikannya. Dari situlah kita bisa mendapat hikmahnya. Jadi keputusan yang diambil adil Bu ya? Ya, adil dan bermanfaat bagi semua Bu bagi semua. Orang tua, murid, dan dewan guru. Nah, terima kasih Bu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan sudah terjawab
Jadi cukup sekian, Ibu. Terima kasih atas waktunya sudah memberikan waktu pada saya Ya, sama-sama. untuk melakukan wawancara pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Selalu ada yang membantu. Percayalah. Salam dan bahagia guru penggerak. Di sini saya ingin melakukan wawancara kepada Ibu Nuryani, Bu ya, dari SD Negeri 33 Lubuk Linggau. Di sini saya ingin mewawancarai mengenai tugas demonstrasi kontekstual, di mana pada modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Baiklah Ibu, selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, jadi di sini saya ingin mewawancara Ibu mengenai etika dan permasalahan yang ada di sekolah Ibu ya, jadi mengenai keputusan yang diambil Bu ya. Jadi ada pertanyaan di sini Bu terkait dari tugas saya sebagai calon guru penggerak. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral nih Bu? Jadi yang terjadi di sekolah ini Bu, kasus-kasus ini. Contohnya pada saat kenaikan kelas, ibaratnya anak itu tidak bisa membaca, kemudian nilainya dinilai di bawah KKM Bu. Itu bagaimana Bu? Nah, kalau masalah itu kita masalah anak tidak bisa baca, jadi waktu kenaikan kelas kita ada rapat untuk kenaikan kelas. Setiap menghadapi kenaikan kelas kita harus mendengar laporan dari setiap wali kelas. Oh ya, jadi setiap wali kelas lapor sama Ibu Bu ya, mengenai anak yang nilainya di bawah KKM Bu ya. Seperti itu. Jadi diadakan rapat Bu ya. Ya, diadakan rapat dan kita tanya masalah yang dihadapi oleh anak itu. Ya. Jadi pertanyaan kedua nih Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus seperti itu tadi Bu? Misalnya kita ambil keputusan, misalnya apa yang diajukan oleh wali kelas, misalnya kasus anak ini misalnya dia belum bisa membaca, misalnya kelas 1 nak naik kelas 2, dia tapi sudah tahu huruf-huruf misalnya ya, A sampai Z misalnya sudah hafal. Nah, di situ kita harus berikan untuk guru-guru, untuk semua guru kelas, supaya anak ini kita naikkan misalnya. Tapi untuk guru kelas yang berikut untuk menyelesaikan masalah ini, masalah dia belum paham, dia belum bisa baca, tapi dia sudah paham huruf tadi. Jadi didiskusikan Bu ya. Ya. Jadi pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini dalam mengatasi kasus ini Bu? Langkah-langkahnya deh, supaya berarti anak tuh supaya naik nih Cak Mano gitu. Sebelum kita tadi sebelum rapat tadi untuk menentukan kenaikan kelas, kita sudah tahu dari informasi dari guru kelas. Jadi langkah yang kita harus kumpulkan semua guru kelas tadi, sudah itu kita melibatkan semuanya atau memanggil orang tua wali murid untuk orang tua yang terutama menjelaskan masalah anak yang tidak bisa baca tadi. Ya, kemudian yang pertanyaan keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Yang seperti kasus tadi itu yang anak tidak naik kelas itu karena tidak bisa membaca, bagaimana? Kita harus transparan, baik dengan warga sekolah, baik dengan wali murid, dan lagi kita harus mengikuti prosedur apa yang kita ambil, putusan yang kita ambil ini bagaimana harus kita harus bisa
apa pendapat kita itu harus Komunikasi, Bu. berkomunikasi dan berkemanusiaan. Iya. Jadi untuk selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil, ada tantangannya dalam mengambil keputusan ketika anak itu, oh ini yang tidak bisa membaca terus dinaikkan kelas nih. Nah, tantangannya apa nih, Bu? Kalau masalah tantang itu banyak, nak. Banyak ya. Ya. Misalnya anak ini kita anggapkan dia tidak bisa baca, Ya, kan, tapi lah sudah tahu huruf, kita panggil orang tua, Ya. tapi kebanyakan orang tua itu anak tuh mau naik kelas, ya, ya. Jadi kita naikkan misalnya, tapi kita memberi PR untuk guru, misalkan 1 nak naik kelas 2, jadi kita beri Kelasnya, keterangan pada guru kelas 2 misalnya, oh anak ini perlu bimbingan. Oh iya. Jadi anak yang tidak, ibaratnya yang belum bisa membaca tadi harus dibimbing, ya. Ya, harus dibimbing dan beri perhatian lebih Jadi untuk anak tersebut. untuk guru kelasnya, Bu, ya. Ya. Jadi untuk selanjutnya nih, Bu, pertanyaannya, apakah Ibu memiliki sebuah tata caranya atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema nih, Bu? Kita Sebenarnya penyelesaiannya di tempat langsung atau menunggu hari apa seperti itu misalnya. kita lihat masalahnya, nak. Tinggal. Kalau masalah itu agak rumit, kita buat jadwal. Tapi kalau masalah itu agak ringan, kita selesaikan Langsung, Bu, waktu kita selesaikan langsung pada waktu itu. Ya. Kemudian adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan, banyak yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan nih? Yang membantu saya dalam mengambil keputusan itulah tadi, kita melibatkan seluruh guru, seluruh warga sekolah, Ya. bagaimana cara yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi seluruh dewan guru, Bu, ya. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih, Bu, ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa saja yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan ini? Jadi maksudnya pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan ini apa nih, supaya menjadi lebih baik lagi atau dalam Di dalam mengambil keputusan itu tidak lupa kita harus terbuka dengan lingkungan sekitar, dengan wali murid, dengan komite, supaya keputusan kita itu sesuai dengan keperluan, sesuai dengan yang diperlukan. Ya, jadi dari keputusan itu harus adil, Bu, ya. Harus adil. Kemudian untuk mencapai solusi itu harus lebih kompleks lagi, Bu, lebih adil, Bu, ya. Jadi terima kasih, Bu, sudah menyediakan waktu untuk kegiatan wawancara ini. Saya mengucapkan terima kasih, Bu. Ibu sudah memberikan waktu pada saya untuk bisa mewawancara Ibu. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam setiap langkah penuh semangat, guru penggerak membangun harapan. Dengan cinta, tulus dan ikhlas, menginspirasi, menebar asa. Tergerak hati ini penuh cahaya, bergerak maju